Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah ketika Umar bin Khattab membebaskan Palestina. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam sumber klasik yang ditulis oleh Henry Smith Williams disebutkan, sepeninggal Konstantin terjadilah perbedaan pendapat yang tajam antara Artafon dengan Sophronius sebagai seorang jenderal. Artafon bersikeras mempertahankan Yerusalem sampai titik darah terakhir, dengan mengerahkan seluruh penduduk untuk melakukan perlawanan. Sementara Uskup Agung Sophronius lebih memilih jalan damai, mengingat musuh terlalu kuat dan kondisi rakyat yang sudah tidak memiliki nyali lagi untuk berperang. Artafon dengan sisa pasukannya yang sedemikian kecil, pada akhirnya kalah suara dan harus mengikuti pendapat Sophronius. Tulis Yusuf Suif dalam Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin. Maka menjelang musim semi dikirimnya seorang utusan untuk menemui pimpinan pasukan Arab Islam bernama Panglima Besar Abu Ubaidah. Dalam pertemuan itu pihak Sophronius menyatakan siap menghentikan perlawanan, asalkan proses penyerahan Yerusalem harus melibatkan Khalifah Umar bin Khattab sendiri. Syarat dari Uskup Agung Yerusalem itu lantas diteruskan kepada Khalifah Umar di Madinah. Usai melakukan rapat dengan para tokoh negara itu masukan dari Ali bin Abi Thalib, akhirnya Umar memutuskan untuk berangkat ke Yerusalem. Namun dia menyatakan keberangkatan ke kota suci itu harus hanya dengan seorang ajudan saja. Pasukan kecil yang dipersiapkan untuk mengawalnya justru malah ditolak oleh Umar. Singkat cerita, setelah beberapa hari melakukan perjalanan, Khalifah Umar akhirnya sampai di gerbang Yerusalem. The Historians of the World Volume 8 melukiskan kebersahajaan sang Khalifah saat berjalan menuju pintu gerbang kota. Penakluk Persia dan Syria itu datang ke Yerusalem hanya bersama seorang hamba sahaya dengan menunggang seekor unta merah. Membawa sekarung gandum, sekantung kurma, sebuah kantung terbuat dari kulit binatang, serta selembar tikar untuk sholat. Pemandangan itu jelas membuat penduduk Yerusalem beragama Kristen dan Yahudi terpengaruh, dan lantas menaruh rasa hormat dan kagum. Mengapa? Karena sebelumnya mereka tak pernah melihat seorang penguasa besar berpenampilan layaknya rakyat. Kebanyakan tak juga Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Sophronius termasuk orang yang terkejut dengan kenyataan itu. Saat mendampingi tamu Arabnya yang berpakaian lusuh itu dia berteriak kepada khalayak dan bahasa Yunani. Sungguh seperti inilah penampilan Daniel, sang nabi saat dia mengabarkan kesederhanaan dan kegetiran hidup di kota suci ini. Demikian seperti dikutip oleh sejarawan Philip Khurihiti dalam History of the Arab. Rasa takjub kian bertambah begitu upacara penyambutan dilaksanakan. Syah dan Kala menyaksikan para panglimanya berbaris rapi dengan menunggang kuda gagah, lengkap dalam pakaian kebesaran mewah yang terbuat dari ragam sutra indah. Wajah Umar memerah ketika dia turun dari atas unta merahnya dan mengambil beberapa genggam pasir. Lantas dengan marah dia melemparkannya ke arah panglimanya. Dengan cara itu Umar ingin mengkritik perubahan gaya hidup mereka, yang dinilainya telah melupakan nilai-nilai kesederhanaan yang diajarkan Rasulullah. Tak ada satupun panglima yang berani menghindar dari hantaman pasir yang dilontarkan Umar. Mereka tahu Umar adalah salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwatak keras dan lurus. Inilah yang kemudian menjadikan Panglima Besar Abu Ubaidah secara berhati-hati memberitahu sang Khalifah, bahwa penampilan para panglimanya itu hanyalah sementara. Sekedar untuk menjaga harga diri para prajurit Arab Islam di depan orang Yerusalem. Umar pada akhirnya bisa diyakinkan. Namun dia sendiri tetap menolak mengganti kendaraan dan menampik pakaian mewah yang khusus dipersiapkan untuk dirinya. Dia tetap memilih untuk menaiki unta tunggangannya hingga sampai ke depan gerbang Stepanus, pintu utama untuk memasuki kota Yerusalem, tulis Yusuf Suif. Proses upacara penyerahan Yerusalem berjalan lancar dengan diantar oleh para petinggi Kristen di Yerusalem. Usai upacara penyerahan, Khalifah Umar mengunjungi beberapa tempat suci. Salah satunya adalah Bukit Zion, reruntuhan Bait Allah yang dibangun Nabi Sulaiman alaihi salam dan dikenal oleh umat muslim sebagai Masjid Al-Aqsa. Saat berkeliling di Bukit Zion inilah waktu sholat zuhur tiba. Uskup Sophronius lantas menawarkan Khalifah Umar untuk sholat di gerejanya. Umar menolak tawaran itu. Kalau saya sholat di situ saya khawatir suatu hari orang-orang akan merampas gereja Tuhan, dan menjadikan sebuah masjid, kata Umar. Umar lantas memilih tempat di sisi gereja. Di sanalah kemudian sang Khalifah mengimami para panglima dan prajuritnya sholat zuhur. Kelak puluhan tahun kemudian Khalifah Abdul Malik pada tahun 85 sampai tahun 705,
dari dinasti Umayyah mendirikan sebuah masjid yang sangat megah. Hari ini gunung tersebut dikenal sebagai Masjid Umar bin Khattab. 13 abad kemudian Yerusalem berkutat dalam konflik berkepanjangan. Sejak jatuh ke tangan Israel pada tahun 1967, damai di kota suci itu seolah hilang, berganti dengan darah dan pertikaian. Tak jarang bom bunuh diri perjuangan Palestina dan bombardemen tentara Israel meluluh lantakkan sebagian situs sejarah yang ada di sana, belum lagi puluhan ribu orang yang menjadi korban. Soal korban manusia ini bagi Yerusalem itu seolah menjadi kutukan sejarah. Pada awal pendiriannya kota itu sudah mengorbankan ribuan nyawa Yahudi yang dibantai oleh bala tentara Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Bahkan pada masa Perang Salib pada tahun 1096 seorang ksatria salib bernama Raimon dari Aguilis melukiskan genangan darah dari sekitar 75.000 orang Arab Muslim dan Yahudi membanjiri sudut-sudut kota. Di dalam kuil dan pelataran Sulaiman saja genangan darah mencapai lutut, dan tali kekang kuda-kuda yang kami kendarai, ujar Raimon dalam Fall of Jerusalem, karya penulis Dr. L. Skip Knox. Karena tiap zaman selalu mengalami pergantian kekuasaan, tak aneh jika Yerusalem memiliki ciri khas sisi keanekaragaman budaya dan agama. Itu membuat keren Armstrong menyebut tempat tersebut sebagai milik bersama 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Saya menemukan kenyataan bahwa mustahil untuk mengabaikan ketiga keluarga Abrahami itu di Yerusalem. Terlebih mereka adalah penyembah Tuhan yang sama, tulisnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.